bulan ini tema kita mencari Tuhan, dan saat ini saya beri judul khotbah saya adalah mencari Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita baru lihat ada saudara-saudara seperti kita, mereka mencari Tuhan. Tapi seringkali kita tahu di dalam hati kita bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dengan apa yang mereka cari kalau mereka tidak datang kepada Yesus. Karena Tuhan kita hanya bisa kenal di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Jalan untuk pergi ke sana hanya melalui Yesus. Tapi walaupun demikian, kita lihat mereka mungkin banyak juga yang tidak berpuasa, tapi banyak di antara mereka yang bersungguh-sungguh berpuasa 5 kali sehari berdoa, belum lagi doa tengah malam. Saya dengar ada satu orang Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau ikut cara mereka, nggak ada di antara kita yang bisa masuk surga. Saudara bisa lihat, mereka memperhatikan sampai hal yang fisik, bagaimana mereka bisa bertemu Tuhan. Nah kita bersyukur kepada Tuhan karena ada Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa bertemu Tuhan. Tidak hanya di tempat-tempat yang khusus, tidak hanya di waktu-waktu yang khusus, tapi setiap saat, dimanapun kita bisa bertemu Tuhan. Jadi katakan amin. Tanpa harus persyaratan-persyaratan yang khusus, kita bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu hari ini bersyukurlah kita kalau kita diberi kesempatan untuk mencari Tuhan. Jadi katakan amin. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 6. Kita harus bersyukur kalau Tuhan kasih waktu-waktu di mana kita bisa mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan selama apa? Ia berkenan ditemui. Dan kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari perkenanan di mana kita bisa mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada masa-masa di mana kita nggak bisa mencari Tuhan. Alkitab sendiri yang berkata selama Ia berkenan. Jadi ada masa-masa di mana Dia nggak berkenan, tapi waktu Dia berkenan, mari cari Tuhan. Alkitab berkata berseru kepadanya selama Ia dekat. Jadi apapun keadaan, apapun status kita, siapapun kita, Tuhan berkata selama Ia berkenan, mari kita cari Tuhan. Amin. Jadi sepanjang bulan Agustus ini kita belajar bagaimana kita harus mencari Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mencari Tuhan? Khusus hari ini saya menyiapkan 2 hal mengapa kita harus mencari Tuhan. Yang pertama adalah waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuat kita hidup. Katakan hidup. Mencari Tuhan akan membuat kita hidup. Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Kita baca bersama 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah Aku, maka kamu akan hidup. Saudara lihat Matius di dalam kitab Matius, di situ diajarkan kepada kita di Matius 6 untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Orang mencari makanan, orang mencari minuman, orang mencari pakaian. Mereka tidak mencari hidup yang sebenarnya. Hidup itu bukan makanan, hidup itu bukan minuman, hidup itu bukan pakaian, tapi hidup yang sebenarnya jauh lebih dari hal tersebut. Dan Tuhan berkata, cari. Kalau kamu cari Aku, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4 berkata, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Nah kalau kita hidup, hal-hal yang harus menjadi fasilitas hidup kita juga akan hidup. Hal-hal yang mestinya menjadi penopang hidup kita juga akan hidup. Apa? Kesehatan kita. Apa? Pekerjaan kita. Apa? Keuangan kita. Apa yang kita kerjakan, kita akan melihat itu akan hidup. Ini Tuhan yang beritahu, cari Aku maka kamu akan hidup. Sebagai gembala, tentunya kita ingin melihat pelayanan di JKTT ini hidup yang sejuk dan kami. Tuhan berkata, cari Tuhan. Keluarga, suami, istri, ingin lihat hubungan hidup, ingin lihat anak-anak kita itu hidup. Apalagi hari-hari ini, enggak mudah kita membesarkan anak-anak kita. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi mereka dan mempengaruhi kita, yang bisa menggantikan waktu-waktu berkualitas kita dengan anak-anak itu. Tanpa
tanpa kita sadari. Dan itu merusak, dan itu membunuh kita. Bisa membunuh hubungan yang harmonis dari orang tua dan anak. Kenapa? Hanya karena game, hanya karena film, ada karena acara televisi, ada banyak hal yang kemudian bisa merusak hubungan kita. Nah, itu berkata, cari aku, maka kamu akan hidup. Di dalam apapun, di dalam apapun. Hari-hari ini kita harus akui serba sulit. Kenapa? Karena akibat efek domino dari bahan bakar yang naik, semua barang-barang ikut naik. Bertepatan juga dengan dengan lebaran, kita lihat semua naik. Kemarin waktu antar anak kami untuk beli tas sekolah dan beli sepatu, saya kayaknya harga tasnya segini sekarang ada. Apa kita ditipu? Atau kita yang nggak pernah ikuti perkembangan harga? Dia sampai bilang, dia panggil Kak, pokoknya kakak cari deh di toko lain. Kalau dapat lebih murah dari harga ini, balik ke sini saya balikin uangnya. Lain bohong. Cari kalau dapat harga yang lebih murah, saya balikin lagi uangnya. Dan kita udah cari di sebelah, iya apa sih? Muter-muter cari sepatu. Ya ampun, kayaknya tahun lalu saya datang di daerah yang sama, harganya nggak segitu. Sekarang kok istri saya suka jualan di lewat online. Saya bilang, pergi beli aja di sana, harganya bisa beda jauh. Pasti dia nggak beda jauh harganya. Kita yang ketinggalan perkembangan harga, atau kita yang ketipu. Saya berpikir begitu, tapi memang faktanya begitu. Kita melihat sekarang uang kita yang menurut kita begitu besar, dalam 1 minggu itu lenyap. Dalam 1 minggu itu habis semuanya. Kita bingung, ini keluar kemana? Saya sering nanya sama istri saya, kayaknya kemarin segini. Pada kemana semua saya nggak lihat. Tapi kita udah nikmat. Kenapa? Karena berbeda sekarang. Uang yang kita miliki itu dengan harga-harga barang itu menjadi nggak berarti. Sehingga harus kita akui bahwa secara ekonomi kita bertumbuh pada hari-hari ini. Tetapi Alkitab mengajarkan, jadilah maka kamu akan hidup. Kita gak akan dibiarkan. Saudara, salah satu yang mungkin kalau orang kerja di GKTT, jadi full timer di GKTT, yang harus dikhawatirkan adalah kalau mereka perlu khawatir, kita gak punya simpanan kalau masuk rumah sakit. Nanti gereja yang bayar. Gereja juga nggak punya simpanan untuk bayar per time kalau masuk rumah sakit. Tapi apa yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk terus memberi? Belum sempat menyimpan. Sekali lagi saya katakan belum sempat menyimpan. Ada waktunya kita punya banyak kelimpahan sehingga kita bisa menyimpan. Tapi kalau hari-hari ini kita belum bisa menyimpan, saya selalu percaya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya tidak akan pernah menyimpan uang untuk masuk rumah sakit. Anggap kan? Saya tidak akan pernah menyimpan uang hanya untuk masuk rumah sakit. Kalau kita punya iman seperti itu, Tuhan kata, sudah punya simpanan, sekarang boleh masuk rumah sakit. Enggak Tuhan, saya mau simpan uang supaya saya bisa liburan. Saya simpan uang supaya saya bisa keluar negeri. Amin. Bukan untuk harus bayar rumah sakit atau kejadian, insiden yang di luar perhitungan kita. Kita harus berkata, tidak. Waktu saya beri semua untuk Tuhan, Tuhan menjaga roh, jiwa, tubuh, dan harta milik saya. Semua menjadi hidup. Amin. Kendaraan yang kita gunakan, alat elektronik yang kita gunakan, kita harus selalu beriman. Walaupun ada orang lebih beriman dari saya. Wah, berarti saatnya untuk ganti baru. Kalau rusak saatnya untuk ganti baru. Tapi seringkali belum saatnya. Kita harus bilang, ya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga semua alat-alat yang saya punya, Tuhan yang menjaga rumah di mana saya tinggal, supaya tidak ada pengeluaran yang tidak perlu. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita lihat semua menjadi hidup, nggak ada yang mati, nggak ada yang rusak. Kemudian mencari Tuhan membuat kita berhasil. Katakan berhasil. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Kita akan lihat satu contoh seorang raja yang termasuk raja yang paling lama memerintah di Israel. Mari kita baca 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Usia, dia memerintah dalam usia 16 tahun. 52 tahun lamanya dia memerintah. Ini termasuk raja yang paling lama. Daud aja nggak sampai segitu, Salomo saja nggak sampai segitu, Saul saja nggak sampai segitu. Dan mereka memerintah dalam usia yang lebih dewasa dibandingkan raja usia ini. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia berhasil. Kenapa? Karena Alkitab berkata selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jangan menganggap remeh pesan-pesan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh nasihat-nasihat dari hamba Tuhan. Kalau kita lihat ini, Alkitab berkata ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Usianya masih sangat muda, tapi dia sangat menghargai, menghormati penasihat rohaninya, pembimbing rohaninya. Pembimbing rohaninya mungkin gak beri banyak hal kepada dia. Yang diajarkan takut akan Tuhan, cari Tuhan selalu, cari Tuhan selalu, takut akan Tuhan. Mungkin Zakaria ini gak mengerti tentang leadership, tentang manajemen, tentang strategi perang, tentang bagaimana mengembangkan kerajaan. Dia mungkin hanya tahu perkara-perkara yang rohani. Tapi saudara lihat, itu berdampak kepada kepemimpinannya, itu berdampak kepada kemenangan-kemenangan waktu berperang, itu berdampak kepada ekonomi dari kerajaan yang dipimpin oleh Usia. Apa rahasianya? Kita berkata, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bicara tentang berhasil, semua kita ingin berhasil. Kenapa kita sekolah? Kenapa kita kerja? Kenapa kita berjuang? Kenapa bahkan kita datang ke gereja? Karena kita ingin melihat hidup kita berhasil. Yang setuju katakan amin. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin berhasil. Nah, kita berkata, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan mencari Tuhan. Karena itu hari-hari ini saya ingin GKTT belajar untuk mencari Tuhan. Di Manado ada satu hamba Tuhan datang bertanya, Pastor, sekarang GKTT lagi apa? Kemudian kita bicara banyak dan saya beritahu, nggak ada yang rahasia mengenai GKTT. Kamu tahu semua, kita belajar di mana. Apapun yang kita lakukan, setiap kita datang, kamu berbicara, tukar pikiran, bahkan kamu pernah datang ke GKTT, kamu pernah belajar di GKTT. Saya beritahu, kalau kamu tanya apa lagi yang kita mau lakukan, semuanya kamu sudah tahu. Apa lagi yang kita mau lakukan? Bahkan saya bilang, kamu sendiri melihat GKTT Manado. Kamu lebih banyak sekarang dibandingkan GKTT Manado. Tapi kamu selalu datang, tanya, Pastor apa yang dilakukan? Nah, kita nggak mimpin langsung gereja kamu, tapi GKTT Manado, kita pastor sering datang berkali-kali. Tapi kamu lihat, kesini seperti apa? Jadi saya beritahu sama dia, yang kita harus lakukan cari Tuhan. Saya bicara karena kebetulan saya pergi ke beberapa gereja di Manado. Saya bilang, wow, waktu kita masuk ke Manado, salah satu impian kita adalah kita ingin masuk ke Manado dengan gereja yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Belum ada gereja seperti itu di Manado, dan mereka akan datang. Waktu saya hadir satu gereja, saya lihat, wow, bahkan GKTT Pusat aja kalah dengan gereja ini. Saya bilang, kita masuk ke Manado, kita pikir kita akan buat begini, pasti orang tertarik, orang akan datang. Malah ada satu gereja yang bahkan kita ke GKTT Pusat, dia jauh lebih bagus, fasilitasnya, alat musiknya, gedungnya, sound systemnya, semuanya. Saya bilang, wah. Saya bilang kalau cuma bicara ini, kita udah ketinggalan. Tapi
ada satu hal yang tidak ketinggalan. Kalau kita cari Tuhan, kuasa Tuhan. Sebenarnya orang datang bukan cari lightning, saya bilang. Orang datang bukan cari sound system yang bagus. Orang datang bukan cari semua hal-hal yang kelihatannya fasilitas. Kenapa? Itu sementara, puas sebentar. Saya bilang begitu ada gedung yang jauh lebih bagus dengan fasilitas yang lebih bagus, pindah lagi mereka. Begitu dapat sesuatu yang lebih bagus, pindah lagi. Apa yang kekal? Saya bilang. Apa yang kekal? Perkara rohani. Kalau mereka dapatkan sesuatu yang kekal, itu tidak bisa digantikan oleh hal-hal yang diciptakan yang bahkan saya bilang ini benda mati semuanya. Yang hanya buat orang puas matanya tapi tidak puas rohnya. Yang membuat orang tercengang-cengang tapi tidak mengalami perubahan hidup. Saya beritahu kita nggak perlu kecilan. Saya beritahu sama teman yang di Nabi, kita nggak perlu kecilan. Sama kita KTT Nabi itu kita nggak perlu kecilan. Saya datang, saya melihat kalian setia, itu sudah sukacita tersendiri. Kenapa? Kalau sudah gak ada orang, kita mau ngapain lagi? Nah. Tapi kalau kita menemukan orang-orang yang setia, kalau kita menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh, yang berani bayar harga, pasti apa yang kita mimpikan, apa yang kita imani, apa yang Tuhan janjikan untuk GKTT digenapi. Setuju katakan amin. Tapi kalau kita sudah gak di jalan Tuhan, kalau kita sedang berada dalam rencana Tuhan, bagaimana kita melihat itu digenapi? Kita harus mulai lagi baru tentunya dengan. Saya bilang, saya percaya. Kenapa? Karena saya lihat saudara sampai hari ini masih setia. Nggak usah khawatir tentang keuangan, nggak usah khawatir tentang tempat, nggak usah khawatir tentang orang-orang. Bukan itu yang paling penting. Kalau Anda cari Tuhan, kalau kita cari Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan datang, kuasanya akan dinyatakan. Orang-orang itu akan datang, orang-orang itu akan datang, orang-orang itu akan datang. Kita nggak usah kecil hati. Kita berpikir kita kalah bersaing dengan gereja-gereja tersebut. Saya bilang, bukan fasilitas yang menarik orang, bahkan bukan ibadah, bukan pujian, bukan penyembahannya yang menarik orang, tapi Tuhan. Kenapa? Pujian belum tentu menghadirkan orang, menghadirkan Tuhan. Pujian belum tentu menghadirkan orang, menghadirkan Tuhan. Menghadirkan orang bisa. Waktu mereka lihat, wow, ada penyanyi terkenal, grup band terkenal dari Jakarta, mereka hadir. Paling lama 1 bulan, lama-lama bosan lagi. Setuju? Sudah lihat, kita nyanyi lagu-lagu baru, bagus. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, kita bosan lagi. Kita cari terus lagu baru, kita cari terus lagu baru. Tetapi yang kita tidak pernah ganti apa? Tuhan. Hadirat Tuhan. Berapa puluh tahun saudara udah cari Tuhan? Kenapa sampai hari ini sudah masih mencari Tuhan? Karena sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sudah bilang film mana yang paling bagus sekarang? Nggak ada di antara saudara mungkin yang hari ini nonton satu film yang katanya film box office dan lebih dari 10 kali. Nggak ada. Saya tanya, udah berapa ribu kali saudara cari Tuhan? Tapi sudah nggak berhenti. Udah berapa banyak kali sudah datang ke gereja, tapi sudah nggak berhenti. Kenapa? Karena itu kekal. Yang saya katakan apa? Karena Tuhan itu kekal dan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya selalu kita datang. Satu film selesai terbatas. Mereka harus ciptakan film yang baru. Mereka harus buat alat yang baru. Kita punya mobil yang paling canggih, yang paling baru sekalipun sebenarnya. Ada satu mobil kalau kita sekali sewa bisa beli 3 mobil Avanza. Hanya sekali sewa, bukan beli sebenarnya. Hanya sekali sewa bisa beli 3 mobil Avanza. Wow. Kita bingung kayak apa ya harga mobil tersebut. Tapi kemudian mereka bosan, mereka rindu yang baru, produk yang baru. Tapi Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Terus melimpah. Kalau kita cari Dia, kita nggak akan pernah bosan. Yang saya katakan apa? Jadi apa yang membuat kenapa kita bisa berhasil, kenapa kita bisa hidup? Alkitab berkata, karena kita cari Tuhan. Cari aku, maka kamu akan hidup. Cari aku, maka kamu akan berhasil. Apa yang membuat pelayanan kita hidup dan berhasil? Kuasa, katakan kuasa. Kerajaan Allah adalah kerajaan kuasa. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah kerajaan kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Saya ingin menjelaskan hal ini lebih dalam. 1 Korintus 4 ayat 20. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dulu saya berpikir ayat ini
ini berbicara tentang sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ayat ini berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan perkataan, kerajaan Allah itu kuasa. Ternyata bukan. Maksudnya begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi perkataan yang berkuasa. Kenapa? Semua yang ada di sini perkataan. Firman itu perkataan. Firman itu kata-kata. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan mulai dengan perkataan. Saudara nangkap kan? Waktu Yesus datang, dia tidak bisu. Dia tidak sekedar menyembuhkan orang sakit. Dia tidak sekedar berbuat mujizat, tetapi dia berkata-kata. Alkitab mencatat Yesus berjalan keliling, berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan orang sakit. Berkhotbah, mengajar. Semua itu membutuhkan kata-kata. Baru kemudian menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi kerajaan Allah itu harus punya kata-kata. Enggak bisa kalau nggak punya kata-kata. Tetapi kata-kata yang berkuasa. Manusia dikalahkan dengan kata-kata. Waktu Hawa dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kata-kata dan iblis. Terjadi yang kita suka bilang perang urat syaraf. Daud menang terhadap Goliat karena kata-kata, bukan karena melakukan sesuatu. Saudara kalau sudah baca cerita tentang Daud mengalahkan Goliat, sebelumnya orang Israel sudah berhadapan dengan Filistin. Apakah mereka lakukan sesuatu? Enggak. Apa yang membuat mereka enggak melakukan sesuatu dan takut? Kata-kata. Kata-kata dari siapa? Kata-kata intimidasi dari Goliat. Jadi saudara lihat, mereka kalah hanya karena kata-kata Goliat. Dan kita lihat Daud tampil, coba dikalahkan lewat kata-katanya Goliat. Tapi kemudian Daud balik, dia gunakan kata-kata. Tapi kata-katanya adalah kata-kata yang berkuasa. Jadi semua berawal dari kata-kata, kemudian meraih kemenangan. Goliat dikalahkan lewat apa? Lewat perkataan. Makanya jangan kaget, kenapa? Sementara firman Tuhan disampaikan, orang bisa mengalami mujizat, orang bisa disembuhkan. Ternyata ada hal-hal yang terjadi. Paulus mengajarkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan. Pedang roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkata-kata, ini yang membuat saya semakin yakin waktu berbicara, waktu menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Waktu kita sedang berbicara, kita sedang menghancurkan benteng, tembok, kubu yang dibangun oleh manusia untuk menentang akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ada tembok, ada yang terbangun di dalam kita. Nah, kita harus berbicara kepada mereka. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu berhenti untuk berbicara. Kita harus sampaikan firman Tuhan, karena kita tahu waktu kita berbicara bukan kata-kata kita, tapi kuasa yang keluar lewat perkataan firman. Pedang roh. Itulah yang kemudian akan memutuskan tali-tali ikatan kuasa kegelapan. Itu yang kemudian akan merobohkan tembok-tembok. Paulus bilang, aku tidak datang dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi keyakinan akan kuasa Allah. Kalau cuma bicara kata-kata, saya harus katakan kita masih kalah dengan motivator-motivator, Bom Chandra misalnya, Tung Desembaringin, Mario Teguh. Kita masih kalah dengan mereka. Kalau sekedar menghibur, kita masih kalah dengan Dono Warkop. Kita masih kalah dengan, kalau saudara nonton di Metro TV, ada stand up komedi. Kita kalah dengan mereka. Kemudian apa bedanya kita dengan mereka? Bukan karena kita cakap berbicara, bukan karena kita tahu semua pengetahuan, tapi kita yakin akan kuasa Allah. Nah, keyakinan akan kuasa Allah ini yang kemudian benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia menolak Kristus, pengenalan akan Kristus. Kesombongan mereka dihancurkan lewat apa? Pedang. Yang penting sekali, waktu kita ketemu dengan orang-orang di bawah kita berbicara kepada mereka. Dan bukan lamanya kita berbicara. Sekali lagi, bukan lamanya kita berbicara yang bisa membuat mereka berubah, tapi kuasa di dalam perkataan kita. Kemudian
Waktu kita sedang berbicara begini, Bapak Ibu Saudara, kutuk, kuasa sakit penyakit, kuasa kemiskinan, kuasa kegagalan, itu sedang menghancurkan, sedang menyalahkan. Bukankah kita lihat orang masih dengar firman Tuhan, dan saya sembuh waktu dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena di sini ada roh-roh yang bekerja. Ada roh apa? Roh penyakit, roh jahat yang bawa penyakit, roh jahat yang bawa kemiskinan, roh jahat yang membawa kebodohan, roh jahat yang membawa kemalasan, roh jahat yang membawa kelemahan. Kita kalah, kenapa? Karena perkataan-perkataan yang kita dengar. Apakah perkataan dokter, apakah perkataan ekonom, apakah perkataan pengamat, atau apapun tentang dunia ini, tentang kesehatan kita. Mungkin dokter periksa, oh bapak sakit ini, nanti bapak nggak boleh ini, bapak nggak boleh ini, pokoknya bapak riskan, ini nggak boleh. Kita yang tahu, tadi saya langgar aturan. Katakan. Tapi waktu kita sedang berbicara, Alkitab berkata bahwa perkataan kita adalah pedang roh. Nah, ada sesuatu yang sedang bekerja di alam roh yang membuat kita sakit secara fisik. Ada sesuatu yang membuat kita, yang bekerja di alam roh yang membuat kita kalah secara fisik. Nah, waktu pemberitaan firman Tuhan seperti ini, ikatan belenggu kuasa dari alam roh itu dipatahkan, dihancurkan. Amin. Makanya waktu saya lihat, wah, saya mestinya harus lebih bergairah, lebih bersemangat berdoa, lebih bersemangat berkata-kata. Kenapa? Kalau kata-kata kita punya kuasa, maka setiap roh yang hadir di ruangan ini, yang memperbudak kita, yang membelenggu kita, hancur, lepas, hancur, lepas, hancur, lepas. Kemudian, waktu kita berkata-kata, ada kehidupan yang dilepaskan. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus? Waktu engkau haus, engkau datang kepadaku dan minum, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air minum. Apakah air yang keluar dari kita? Bukan. Kata-kata yang keluar dari kita. Kata-kata apa? Aliran-aliran kehidupan. Kata-kata kita, kata-kata yang menghidupkan. Sebuah seperti emas, buah apel di pinggan emas. Kata-kata yang tepat. Kata-kata profetik. Makanya PKS bersyukurlah, wow, kalau saudara diberi kesempatan untuk berbicara. Kenapa? Karena kita menggunakan pedang. Sehingga orang yang lemah, waktu mereka dengar kata-kata, bukan cuma jiwa mereka dibangkitkan. Wah, yes, katakan saya orang kuat, saya orang kuat, saya orang sukses, saya orang sukses, saya orang ganteng, saya orang ganteng. Pas kita tanya, saya orang cantik, saya orang cantik, sudah 100 kali operasi plastik. Kalau orang cantik gak usah operasi plastik, hanya untuk membuat kita pede. Tapi begitu keluar, letol lagi. Kenapa? Karena atas sejarah jiwa. Tapi waktu roh kita dijamin, waktu roh kita tangkap, waktu roh kita yakin, sesuatu yang disampaikan, itu yang mengubah segalanya. Yang saya juga katakan amin. Jadi waktu saya berbicara saat ini, saya harus bicara dengan yakin. Yes, saya percaya saudara yang dikuasai kutuk penyakit, kutuk kegagalan atau apapun, saya percaya saya sedang melepaskan pedang roh untuk menghancurkan kuasa-kuasa lain yang sedang mengikat, yang sedang membelenggu saudara. Yang saya juga katakan amin. Kata-kata kita adalah kata-kata kuasa, bukan sekedar perkataan biasa. Itu yang membuat kita nggak usah takut persaingan. Wow, gereja ini muncul, gereja ini muncul, ini muncul, ini muncul. Saya bilang, sekarang permasalahannya adalah apakah kita hidup dalam atmosfer kerajaan Allah atau sekedar roh agama. Ada khotbah di situ, tapi khotbah agamawi. Ada pujian di situ, tapi pujian agamawi. Ada penyembahan di situ, tapi penyembahan agamawi. Ada doa di situ, tapi doa agamawi. Apa yang membedakan supaya kita gak kuat? Kuasa, hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Makanya kenapa kita cari Tuhan? Karena kita rindu. Sekali lagi, kerajaan Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan, bukan letak geografis. Nanti Yerusalem baru itu bicara tentang letak geografis. Tapi sekarang kerajaan Allah di sini bicara tentang apa? Kehadiran Tuhan. Katakan kehadiran Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datang. Apa yang dimaksud dengan datang kerajaan Tuhan?
Kehadiran Tuhan. Makanya mengapa kita cari Tuhan? Waktu kita cari Tuhan, kita rindu kehadiran Tuhan di sini. Jadi waktu kita bicara tentang kerajaan Allah, sekali lagi itu bukan satu ruang, satu tempat secara geografis. Tapi ini bicara tentang alam roh. Ini bicara tentang kehadiran Tuhan di sana. Dan kalau Tuhan hadir, itu cukup bagi kita. Sekali lagi, kalau Tuhan hadir, itu cukup bagi kita. Makanya kalau Bapak Ibu sudah lihat, dengar hari ini, ya mencari Tuhan. Semua saya sudah tahu. Ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan saya sudah tahu. Tapi hari ini saya berharap kita gak hidup dalam roh agama. Kita alami sesuatu yang baru. Kita cari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima kuasa tersebut? 2 Tawarik 16 ayat 9. Ini ayat pesan gembala dan saya mau kita baca sekali lagi. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Dalam hal ini engkau kemampuan oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mencari Tuhan? Alkitab berkata, kita untuk menerima kuasa, Alkitab berkata, waktu dia mendapatkan orang-orang yang bersungguh hati terhadap dia. Selama ini kita berpikir bahwa kitalah yang mencari Tuhan. Seringkali kita berkata nggak adil. Tapi ternyata di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 kita lihat Tuhan juga mencari. Dia menjelajah. Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia cari siapa? Cari orang yang bersungguh hati. Makanya waktu saya dapatkan firman Tuhan ini, saya pikir dalam satu hal tertentu tidak terlalu tepat kata pemburu Tuhan. Pemburu. Beda mencari dan memburu. Sudah tahu memburu? Itu susah. Perlu ditembak, perlu pasang pasang umpan dan semua. Tuhan itu bukan binatang buas, bukan binatang liar. Pemburu itu kesannya susah didapat. Kalau digunakan konteks untuk kita memburu, pemburu Tuhan dalam konteks bagaimana kesungguhan hati kita untuk bertemu Tuhan, saya masih setuju. Tapi kalau memburu sepertinya kesan ini sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, mana? Bahkan seharian kita bisa gak dapat apa-apa. Karena tidak, karena Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saat kita mencari Tuhan, saat itu kita bertemu dengan Tuhan. Cuma ini masalahnya, kita belum langsung lihat Tuhan kasih jawaban kepada kita. Sehingga kemudian kita berkata bahwa kita akan bertemu Tuhan. Saya gak mendapatkan Tuhan, Tuhan gak dengar saya, Tuhan gak lihat saya. Padahal kita berkata pada saat kita berseru pada Tuhan, pada saat itu dia mendengar kita. Yang setuju katakan amin. Pada saat kita masuk hadirat Tuhan, pada saat itu kita bertemu dengan Tuhan. Hanya kita main di wilayah perasaan. Kayaknya saya gak rasa Tuhan. Kayaknya kering. Kayaknya Tuhan gak ada di sini. Padahal kita bilang Tuhan itu jelajah. Dia begitu dia dapat orang cari Tuhan, kita langsung ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan Alkitab berkata untuk apa? Dia melimpahkan kekuatan. Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9. Nah, apa yang kita akan baca dalam Yesaya 26 ayat 9 adalah sebuah nyanyian yang ditulis oleh bangsa-bangsa yang diselamatkan. Bangsa-bangsa yang diselamatkan ini, mereka mengalami kemenangan dari musuh, dari semua hal. Kemudian mereka membuat nyanyian ini. Nah, nyanyian ini menyatakan kenapa mereka menang. Kenapa bangsa-bangsa yang diselamat ini meraih kemenangan. Yesaya 26 ayat 9 kita baca bersama. 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi kalau saudara lihat mulai dari Yesaya 25 kemudian bersambung ke Yesaya 26, ini bukanlah sebuah doa yang mereka naikkan, nyanyian yang mereka naikkan yang belum terjadi. Tetapi ini adalah sebuah nyanyian yang mereka nyanyikan
setelah mereka alami. Nah, mereka nyanyikan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Ternyata dengan segenap jiwa mereka rindukan Tuhan pada waktu malam. Dengan sepenuh hati mereka mencari Tuhan pada waktu pagi. Jadi saudara-saudara, orang yang mencari Tuhan, orang yang merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan melihat kemenangan yang sejujurnya. Kenapa saya katakan akan melihat kemenangan? Karena enggak saudara orang berdoa hari ini kemudian pada saat itu sudah lihat kemenangan. Betul, waktu kita berdoa pada saat itu kita lihat langsung dijawab nyata di depan mata kita. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kita nggak lihat itu langsung dijawab. Tuhan lebih mementingkan bagaimana kesungguhan hati kita mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengenal Dia, dibandingkan mendapatkan harapan doa. Saudara, hal yang jauh lebih penting. Ada seorang penginjil di Cina, Hudson Taylor. Suatu saat dia kehabisan uang. Dia utusan misi di area Inggris, dia kehabisan uang dan dia kirim surat. Dia bilang dia suka kehabisan uang dan dia berdoa supaya dia bisa dapatkan uang. Tapi ternyata apa yang dia harapkan tidak datang tepat waktu. Lewat dari waktu yang diharapkan. Ketika uang itu datang, dia menyimpulkan seperti ini. Ternyata berkat rohani yang saya dapatkan sebelum jawaban doa itu datang jauh lebih berarti dan jauh lebih besar dibandingkan jawaban doa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara nangkap misalnya. Makanya kenapa beberapa waktu yang lalu saya bilang kita nggak boleh jadi pelacur rohani, kita nggak boleh jadi selingkuh, kita nggak boleh selingkuh rohani. Apa maksudnya? Saya beritahu, kalau pelacur itu mereka hanya mementingkan yang mereka dapat, bukan masalah kekuasaan secara seks. Mereka butuh uang, mereka rela lakukan apapun. Saya berkata bahwa kita nggak boleh berdoa menyembah Tuhan untuk berkhotbah, untuk pelayanan. Tetapi bukan berarti kita nggak harus berdoa waktu kita mau berkhotbah, waktu kita mau pelayanan. Yang saya sedang sampaikan adalah jangan karena kita mau pelayanan, jangan karena kita mau khotbah, jangan karena kita mau memimpin pujian, kita cari Tuhan, kita sembah Tuhan. Itu pelacur. Jangan karena kita sakit, kita cari Tuhan. Jangan karena kita butuh uang, kita cari Tuhan. Cari Tuhan itu gaya hidup. Yang kedua saya bilang tentang selingkuh. Dan selingkuh itu sering digambarkan ada satu pasangan sedang berjalan, tapi tangannya gandengan sama yang di sebelahnya. Sudah nangkap ya? Secara fisik mereka ada di sini, tapi hatinya ada di sebelah. Jadi mereka datang hanya untuk mendapatkan, mereka hidup untuk mencari kepuasan mereka sendiri, tidak melihat pasangannya. Makanya hari ini waktu kita lihat kenapa mereka meraih kemenangan, karena mereka merindukan Tuhan dengan segenap hati, mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, enggak hanya musim-musiman, terus menerus. Di sini dikatakan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Bayangkan satu hari 2 kali dicatat. Jadi bukan 1 minggu 2 kali. Menyembah Tuhan bukan 1 minggu 2 kali. Di sini pagi malam, pagi malam. 1 hari 2 kali dia cari Tuhan. Saya tidak ingin menjadikan ini menjadi aturan baku kepada kita. Sekarang 1 hari harus 2 kali cari Tuhan. Bukan masalah itu. Karena Rasul Paulus justru berkata, setiap waktu 1 kali 24 jam. Itulah kelebihan kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, hari-hari ini gereja harus menjadi kuat. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, ada banyak hal yang terjadi yang kalau kita nggak kuat, kita bisa kalah. Daniel 11 ayat 32. Kalau kita nggak kuat, bukan sekedar kita kalah, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Daniel 11 ayat 32.
Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan diwujudnya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan berhidup. Jadi bukan soal tidak kalah saja umat yang mengenal Allahnya, tapi tetap bertindak. Bukan sekedar eksis, bukan sekedar ada. Ya kan, kita masih ada. Kalau misal saya masih ada, tapi gak ada ledakan-ledakan. Nah, dalam bahasa lain eksplosif, ledakan-ledakan terjadi. Ya kan, kita gak ada ledakan. Pokoknya kita pertahankan seperti ini saja. Kebaktian kehadiran seperti ini, cabang-cabang satelit kita seperti ini, keuangan kita seperti ini. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tidak. Alkitab katakan kamu akan bertindak, kamu akan melakukan ledakan-ledakan. Ledakan penuaian jiwa, ledakan kelimpahan, terobosan-terobosan. Amin. Kita punya visi, kita menjadi berkat bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa. Kita punya visi, kita membangun gereja lokal yang kuat, yang memberkati bukan cuma gereja kita, bukan cuma denominasi kita, bukan cuma sinode GKI, tapi memberkati banyak sekali gereja. Saya tanya, apakah kita salah dengar? Apa Tuhan salah berbicara? Enggak, kita nggak salah dengar dan Tuhan nggak salah berbicara. Tapi Tuhan bertanya, apakah kamu tetap kuat? Itu masalahnya. Apakah kamu tetap kuat? Kalau kita kuat, kita kesana bukan menekan-nekan. Nah, kita harus akui secara keuangan kita nggak kuat sekarang. Makanya kalau kita mau pergi buka ke kota-kota lain, kita mikir secara keuangan. Pengerja-pengerja, kita nggak kuat sekarang. Kita nggak punya banyak orang sehingga kita bisa bebas pergi kemana-mana, buka pelayanan di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Biar kita menjadi gereja yang kuat. Tuhan datangkan orang-orang yang membangun gereja ini. Tuhan beri jalan kepada kita, Tuhan beri kreativitas kepada kita untuk kita melihat kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam gereja Tuhan. Bahkan secara mujizat. Mungkin saudara berkali-kali mendengar apa yang dikatakan oleh Jonathan Sini. Dia beritahu orang-orang fasik itu bekerja, kumpulkan uang banyak-banyak untuk siapa? Untuk kita. Makanya kita gak perlu takut. Kok saya memberi, kapan saya menikmati? Alkitab bilang mereka disuruh kerja. Orang berdosa itu disuruh kerja karena mereka sedang mengumpulkan harta untuk orang benar. Dan dia menekankan di situ bukan karena kita kerja sehingga kita dapatkan itu, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita. Jadi dia sedang menekankan, nggak usah iri kalau mereka pergi kerja, cari uang banyak. Kemudian kita lihat kok mereka lebih banyak uang. Nggak usah takut kalau mereka bukan orang benar. Karena kita orang benar, kitalah yang pertama akan mewarisi apa yang mereka punya. Oh, saya dengar itu, oh iya ya. Seringkali kita menjanjikan, aduh, di KKTT ini selalu mengajar keuangan. Beri terus. Kapan dong saya bisa menikmati? Waktu saya dengar lagi apa yang dikatakan oleh Jonathan Sini, oh iya, biarin mereka kerja keras. Mereka cari uang, kita cari Tuhan. Cari uang, kita cari Tuhan. Cari uang, kita cari Tuhan. Mereka cari uang, kita cari kehendak Tuhan. Amin. Mereka cari semuanya, kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena kita berkata, nanti mereka menunggunya untuk orang benar. Hanya orang yang, kenapa kita mesti mencari Tuhan? Karena hanya orang yang mencari Tuhan yang dapat mengenal Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9. Cerita tentang Raja Salomo. 1 Tawarik 28 ayat 9 yang kita baca 2, 3. Dan engkau, Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara lihat di atas diberitahu tentang nasihat kepada Salomo, kenalah Tuhan. Di bagian bawahnya disuruh jika engkau mencari Dia. Jadi kita nggak bisa mengenal seseorang hanya dengan membuka data pribadinya. Kalau kita ingin mengenal seorang, kita harus cari orang tersebut, kita harus bertemu dengan orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Nah, kan banyak orang menikah di dunia maya dulu baru ketemu. Wah, kacau pasangan saya ini. Karena mereka kenalan di dunia maya.
Begitu mereka menikah, mereka stres. Pengenalan itu butuh waktu. Mereka harus bertemu secara fisik. Mereka harus betul-betul menyatakan tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Nggak ada kamuflase, nggak ada topeng, nggak ada kebohongan di situ, supaya kita bisa saling kenal kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama, kalau kita nggak cari Tuhan, jangan pernah berharap kita akan mengenal Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita berpuasa, itulah usaha yang kita sedang lakukan untuk mencari Tuhan. Karena kita menjamin, Alkitab menjamin, firman Tuhan menjamin. Mari kita lihat dalam ayat terakhir kita, Yeremia 29. Menjamin kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, berseru berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menemukan Dia. Yesaya 29 ayat 12 sampai 13. Kita baca ayat terakhir ini 2-3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita berkata, kalau kamu berseru datang berdoa, aku pasti dengar. Kalau kamu cari aku, kamu pasti menemukan, asal kamu cari aku dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Hari-hari ini, setelah saya belajar banyak tentang menyembah, tentang berdoa, akhirnya saya menemukan bahwa nggak ada teori tentang bagaimana kita menyembah Tuhan sampai kita sendiri datang dan menyembah Tuhan. Seringkali kita punya teori ini, teori ini, teori ini, teori ini, teori ini, teori ini. Lihat saya, nggak ada ternyata. Sampai kita sendiri datang dengan hati kita. Sekali lagi, kita sendiri datang dengan hati kita karena Allah berdiam di dalam hati kita. Kita datang dengan hati kita. Karena kita berkata bahkan orang berdosa sekalipun, orang yang rusak sekalipun, Alkitab berkata, kalau dia datang dengan hancur hati, Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati dan hancur hati. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati dan hancur hati. Seringkali kita berpikir, saya lebih baik dari kamu, saya sudah hidup kudus. Tapi kok saya lihat dia waktu ada di gereja, waktu datang, waktu berdoa, kayaknya dia ngerasa sesuatu. Saya rasanya susah. Kenapa? Bukan masalah perbuatan kita sebenarnya, tapi masalah kehancuran hati kita, masalah rendah hati kita kepada Tuhan. Seringkali karena kita merasa baik, kita susah rendah hati kepada Tuhan. Karena kita pikir sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang hidup kita baik. Tapi orang itu rusak, orang itu hancur. Justru karena dia rusak, dia hancur. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya, dia hancur hatinya kepada Tuhan. Dan saya percaya, tidak selama-lamanya hidupnya orang tersebut akan hancur kalau dia hancur. Kalau orang hancur hatinya kepada Tuhan, tidak selama-lamanya dia akan hidup dalam dosa. Kalau dia rendah hatinya kepada Tuhan, waktu datang mencari Tuhan dengan rendah hati, tidak selama-lamanya dia akan hidup tidak di dalam kebenaran. Soalnya kalau orang rendah hati, dia akan mudah untuk dinasihati, dia akan mudah untuk diajar, dia akan mudah untuk diarahkan untuk itu. Jadi bicara tentang mencari Tuhan, enggak ada teori. Selain kita bawa hidup, selain kita bawa hati kita kepada Tuhan, hancur. Amin. Mari kita